Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tiada yang sakit, dan semoga seluruh keluarga di rumah sehat juga. Oke anak-anak, di masa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan matematika yang telah kalian kerjakan dari LKS Matematika halaman 14 tentang pengurangan pecahan khusus untuk nomor ganjil. Kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Pada nomor 1 sudah dijelaskan soalnya 1/2 dikurangi 3/8 hasilnya adalah titik-titik. Nah, yang perlu anak-anak ingat adalah ketika anak-anak mengerjakan pecahan, kuncinya adalah anak-anak harus tahu mana penyebut, mana pembilang. Penyebut dan pembilang itu menjadi kunci utama anak-anak agar anak-anak mudah dalam mengerjakan nanti. Dan ingat, pecahan ini adalah materi yang sudah diberikan mulai dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 ini. Jadi kalau anak-anak memperhatikan dari kelas 3 dahulu dan kelas 4, insya Allah anak-anak tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal kali ini. Nah, kita lihat soal nomor 1 itu merupakan pecahan campuran. Dalam pertemuan kali ini atau dalam pembahasan kita kali ini, Bapak menggunakan cara yang lebih ringkas, yaitu dengan mengelompokkan antara bilangan utuh atau bilangan bulat dan pecahan, di mana bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Jadi nanti bilangan bulat dikelompokkan sendiri ditambah dengan hasil perhitungan dan pecahan. Mari kita lihat untuk nomor 1. Nah, di sini adalah kalian harus memperhatikan penyebut dari soal tersebut. Nah, penyebut itu yang mana, Pak? Penyebut itu adalah yang bawah. Kalau yang atas itu namanya pembilang. 2 dan 8 itu adalah penyebutnya. Nah, apabila penyebutnya berbeda, maka penyebut wajib disamakan. Caranya bagaimana? Dengan mencari KPK-nya. Ingat, materi KPK sudah kalian dapatkan di kelas 4. Jadi di sini di kelas 5, Bapak tidak perlu mengulang lagi karena kelas 4 sudah diberikan. Saya hanya akan mengingatkan saja. Nah, mari kita lihat jawabannya apakah. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya, di mana KPK antara 2 dan 8 adalah 8. Maka, untuk mengetahui hasilnya, jika penyebutnya disamakan atau diubah, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan pengali yang sama dengan penyebut. Karena di sini penyebutnya diganti 8 dan yang tidak sama 2, maka penyebut 2 ini dikalikan bilangan 4 agar menjadi 8. Kemudian yang atas juga dikalikan 4 menyesuaikan dengan penyebut. Kuncinya adalah apabila penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Nah, kita lihat di sini diubah, hasilnya adalah 1/8. Pak, ini kok tandanya plus, Pak, bukan kurang. Nah, tanda plus di sini adalah menandakan ini pengelompokan bilangan bulat dan bilangan pecahan itu ditambah. Kalau sesuai soal, tanda kurangnya itu berada di dalam kurung antara bilangan bulat dan antara bilangan pecahan yang dihitung. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah masih sama seperti soal nomor 1, mana pecahannya kali ini kita mendapatkan pecahan campuran. 8/15 dikurangi 2/5.
Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita melihat penyebutnya terlebih dahulu, 5 dan 15. Penyebutnya di sini untuk 5 dan 15 ini merupakan sebuah bilangan kelipatan 5. Jadi anak-anak akan sangat mudah kalau anak-anak sudah hafal perkalian minimal 1 sampai 10. Nah, mari kita lihat jawabannya. Perhatikan penyebut pada soal di atas. Sudah pasti ya penyebutnya ini berbeda, yaitu 15 dan 5. Karena keduanya bilangan 5 atau kelipatan 5, maka KPK-nya akan sangat mudah dicari tanpa harus menghitungnya. Ingat, ini Bapak menggunakan cara pengelompokan antara bilangan bulat sendiri dan bilangan pecahan sendiri ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Silahkan disimak baik-baik sebelum. Nah, KPK 15 dan 5 adalah 15. Bagaimana Pak cara mencari KPK? Silahkan dibuka buku kelas 4-nya, materi faktor dan KPK. Dari perhitungan didapatkan hasil 22/15. Yang tandanya merah, tulisan merah itu adalah cara atau bilangan pengali untuk menyamakan penyebut. Kemudian kita lanjutkan soal yang banyak sekali di anak-anak mengatakan tidak bisa, padahal di kelas 4 sudah ada materi mengubah bentuk pecahan persen menjadi pecahan biasa, di mana persen itu artinya per 100. Maka pecahan 45% ini harus kita ubah menjadi per 100. Mari kita lihat caranya untuk mengubah bagaimana ya. Nah, terdapat pecahan persen dalam soal. Pertemuan tersebut harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini materi kelas 4 ini ya, mengubah persen ke dalam pecahan. Nah, hasilnya 45% diubah ke dalam bentuk pecahan adalah 45/100. Agar angkanya tidak terlalu besar, maka harus kita sederhanakan. 45 dan 100 adalah bilangan kelipatan 5. Maka keduanya akan sangat mudah kita hitung dengan cara dibagi 5. Akan didapatkan hasil 9/20. Maka seperti yang sudah tertera di layar kalian bahwa untuk hasilnya adalah seperti itu. Disamakan dulu, nah nanti bisa dilanjutkan kembali. Maka didapat hasil 17/40. Bagi anak-anak yang memiliki cara yang berbeda namun jawabannya tetap sama, tidak masalah. Tetapi akan lebih mudah ketika nanti pada saat ulangan anak-anak dapat menyederhanakan pecahan sehingga menjadi angka yang lebih kecil agar tidak kesulitan dalam menghitungnya. Selanjutnya yaitu soal 7. Nah, pada soal nomor 7 ini ada 3 bentuk pecahan campuran yang menjadi permasalahan pada materi kali ini. Pada pecahan atau soal kali ini ada plus, ada minus, atau ada penjumlah, ada pengurangan, dapat kita gabungkan menjadi satu untuk perhitungannya. Nah, di sini kalian lihat penyebutnya juga masih berbeda. Oke, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti yang telah disampaikan di awal, apabila penyebutnya berbeda, maka wajib untuk disamakan dengan mencari KPK-nya. Ya, di sini kuncinya anak-anak bisa mencari KPK-nya. Minimal anak-anak kalau bingung KPK, hafal perkalian. Jadi dalam mengerjakan tidak terlalu susah. Nah, kita lihat bilangan bulatnya kita satukan atau kita kelompokkan sendiri, kemudian pecahnya kita kelompokkan. Nah, didapat KPK 4, 3, dan 2 adalah 12. Silahkan anak-anak kalau bingung, silahkan mencari KPK-nya menggunakan pohon faktor ya.
kelas 4, itu materi kelas 4 kalau tidak salah ya. Jadi yang anak-anak lihat sudah keluar hasilnya, yaitu 27/12. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu soal nomor 9, soal cerita. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak mengingatkan bahwa ketika anak-anak mendapatkan soal cerita dalam kasus matematika, yang perlu diperhatikan adalah yaitu kalian perhatikan angkanya, atau kalau yang ada angkanya dulu. Kemudian ceritanya apa? Ceritanya digunakankah atau ditambahkah atau dibelikan lagi kah? Kalau digunakan dan ditanya sisanya, berarti itu dikurangi. Kalau ditambahkan atau beli lagi, berarti itu ditambah. Nah, kali ini ibu memiliki persediaan telur sebanyak 2/3/4 kg, digunakan untuk membuat kue 1/2 kg. Berapa kilogram sisa telur ibu sekarang? Nah, di sini ada yang unik, yaitu bentuk pecahannya itu adalah pecahan yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu kalian mengatakan biasanya 3/4 itu dalam bahasa Jawa menjadi telung perapat, dan 1/2 itu menjadi setengah ya. Jadi ada biasanya kalau kalian belanja di toko-toko, biasanya ada seperapat, ada setengah, ada telung perapat. Nah, ini bentuk pecahannya adalah kalau seperapat itu 1/4, kalau setengah itu 1/2, kalau telung perapat itu 3/4 masing-masing. Selisihnya adalah 1/4 kg atau seperapat. Nah, selanjutnya kita lihat pembahasan untuk soal nomor 9 ini. Untuk memecahkan soal cerita dalam matematika, kita terjemahkan atau mengubah soal menjadi bentuk matematisnya. Nah, bentuk matematika dari soal ini adalah ini: 2/3/4 dikurangi 1/1/2, atau loro telung perapat dilongi 1,5. Nah, ini kalau ibu-ibu kalian pasti paham ini bahasanya. Apalagi kalau anak perempuan yang suka bikin kue pasti bisa. Kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, disamakan dulu penyebutnya, jangan lupa, karena penyebutnya berbeda antara 4 dan 2. Apabila dicari KPK-nya kira-kira berapa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, KPK 2 dan 4 adalah 4. Kalau diselesaikan dengan hitungan, maka hasilnya seperti yang sudah nampak ya. 2/3/4 dikurangi 1/1/2 atau 2 telung perapat, rong kilo telung perapat dilongi 1,5 kilo, hasilnya 1/4 kilogram ya. Baik, kali ini pertemuan cukup sampai di sini dulu. Apabila anak-anak belum paham, silahkan dibaca lagi bukunya, dilihat lagi video ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dengan video yang singkat ini dan dapat menyelesaikan soal-soal yang ada dengan lebih mudah. Nantinya kita akan melanjutkan materi lagi, yaitu perkalian dan pembagian pecahan, yang mana pasti lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.